Ria Ricis dan Tengku Rian resmi bercerai usai Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Ria Ricis pada tanggal 2 Mei 2024. Beberapa hari setelah putusan sidang, media sosial diramaikan dengan dokumen pengadilan yang mengungkap fakta-fakta perceraian Ria Ricis dan Tengku Rian. Dokumen setebal 87 halaman itu menampilkan sederet penyebab Ria Ricis menggugat Rian. Sejumlah penyebab itu berhubungan dengan persoalan komunikasi antara mantan pasangan suami istri tersebut. Ria Ricis juga membeberkan beberapa kejadian dan sikap Tengku Rian yang membuatnya semakin mantap untuk mengajukan gugatan cerai pada tanggal 30 Januari 2024 lalu. Berikut 9 alasan yang menjadi pemicu Ria Ricis menggugat cerai Tengku Rian hingga akhirnya resmi berpisah. Konflik mertua menantu. Ria Ricis mengaku konflik rumah tangganya dengan Tengku Rian berawal dari ucapan mertuanya alias Ibu Rian yang membuat dirinya tersinggung. YouTuber yang sedang hamil muda pada Ramadan 2022 itu merasa tersinggung dengan ucapan Ibunda Rian. Saat itu, ibu mertua mempertanyakan minuman dingin es susu kurma buatan Ria untuk buka puasa Rian. Rian kemudian menjawab, ibunya memang peduli soal masalah kesehatan karena berprofesi di bidang tersebut. Ria kembali merasa tersinggung ketika ibu mertua mempertanyakan Rian yang masih bekerja saat puasa. Ia mengaku hal itu sudah berusaha dibahas dengan Rian, tetapi merasa suaminya saat itu hanya membela ibunya hingga Ria menangis keesokan harinya. Rian mengaku sudah meminta maaf soal hal itu kepada Ricis dan menyebut khilaf kurang memberikan perhatian. Selain itu, Rian juga mengaku pada saat itu sedang butuh dukungan ibunya. Ria Ricis merasa sikap Rian berubah setelah konflik dengan mertua tersebut. Rian dinilai Ria Ricis tak memberikan perhatian dan kasih sayang seperti sebelumnya. Rian menilai anggapan Ria tersebut berlebihan dan membantah dirinya berubah. Ia berdalih sudah meminta Ria untuk bersabar pada konflik dengan ibunya dan menilai hal itu bukan hal yang tak bisa diselesaikan. Komunikasi hingga 500 juta. Konflik menantu mertua itu kemudian membuat komunikasi Ria Ricis dan Tengku Rian menurun. Rian disebut selalu menuding Ria membenci keluarganya ketika pasangan itu cekcok. Komunikasi antara keduanya disebut sering menggunakan pihak ketiga sebagai perantara. Mereka juga sering bertikai akibat berbagai hal, seperti soal menitipkan pesan dan soal ingin bertemu anak. Ria mengaku pernah didiamkan seminggu oleh Rian dengan alasan sang mantan suami tidak punya uang. Sikap Rian baru mencair ketika mendapat kiriman uang 500 juta rupiah dari Ria. Rian berdalih uang 500 juta tersebut adalah haknya karena sudah ikut bekerja keras membantu kakak Ria Ricis, Sandi. Selain itu, Rian merasa kadang harus menghukum Ria karena perempuan itu tidak menghormati dan berlaku selalu seperti atasan dan semena-mena kepadanya. Masalah nafkah batin. Dalam dokumen itu, Ria merasa kurang diberi nafkah batin oleh Tengku Rian. Ia mengatakan Rian sudah tak mendatanginya sejak hamil usia 8 bulan. Hal itu disebut Ria mengutip dokter menjadi salah satu penyebab dirinya tak bisa melahirkan secara normal. Rian kemudian merasa tak setuju dengan pendapat dokter. Ia merasa khawatir untuk melakukan hubungan suami istri lantaran Ria sedang mengandung besar. Ia takut hubungan itu akan berdampak pada keamanan bayi. Ria menyebut Rian baru mendatanginya sesekali setelah masa nifas selesai dan selama 8 bulan terakhir dalam rumah tangga mereka. Ria juga mendapati Rian enggan mendatangi dirinya karena terpengaruh konflik Ria dengan ibunda Rian. Rian disebut selalu berdalih stres, sakit, pilek, dan lelah ketika diminta untuk berhubungan badan. Kondisi itu membuat Ria putar otak hingga membawa Rian ke pengobatan alternatif dan ruqyah untuk menyelesaikan masalah ranjang itu. Perubahan sikap juga menjadi sorotan Ria Ricis saat akhirnya menggugat cerai Tengku Rian. Ria merasa Rian lebih sering menghabiskan waktu dengan bermain bola hingga larut malam, padahal dirinya membutuhkan dukungan suami. Hal itu dibantah oleh Rian. Ia merasa dirinya sudah jarang main bola dan nongkrong bersama teman-temannya. Malah ia lebih sibuk bekerja syuting setiap hari, tapi masih sempat melakukan pijat laktasi kepada Ria. Rian juga mengkritik Ria yang dinilai terlalu aktif di media sosial. Sangat rapuh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumbar aib keluarga sendiri ke media sosial, kata pihak Rian. Hal ini membuat Rian merasa Ria Ricis melakukan penggiringan opini negatif dan pembunuhan karakter.
masalah fisik hingga implan. Perlakuan Tengku Rian itu, ujar Ria, membuat dirinya merasa buruk, hina, tak diinginkan. Ria Ricis juga merasa tertekan secara psikis setelah melahirkan. Ia bahkan sempat berpikir untuk implan payudara karena ucapan Rian. Kala itu Rian disebut berkata, "Badan kamu terlalu kurus, baiknya makan yang banyak," serta menilai dada Ria terlalu rata. Apakah ada yang salah dari perkataan tergugat tersebut? Tujuannya baik, meminta penggugat agar bisa makan yang banyak supaya terlihat berisi dan gemuk. Itu pun dikatakan dengan baik, tidak menghina, apalagi mengata-ngatai penggugat dengan maksud merendahkan, jawab Rian. Tergugat berharap buang jauh-jauh perasaan yang diutarakan penggugat di atas, karena memang tergugat juga tidak mengatakan itu. Faktanya, penggugat selalu menyuruh tergugat untuk mengupgrade dan mengubah penampilan sesuai dengan diinginkan oleh penggugat sedari awal pernikahan. Lanjutnya, Ria Ricis disebut Tengku Rian telah lakukan eksploitasi anak. Ria Ricis mengaku sakit hati dengan ucapan-ucapan yang dilontarkan Tengku Rian selama proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tengku Rian dalam surat gugatan Ria Ricis disebut selalu menyerang dengan kalimat eksploitasi anak, istri durhaka, kualat, sombong, hingga menyindir soal kakak, yakni Oki Setiana Dewi. Ria Ricis dituding jauhkan Moana dari Tengku Rian. Poin lain dalam surat gugatan tersebut menyebutkan bahwa Tengku Rian menyerang Ria Ricis dengan pola asuhnya. Bahkan ia sampai curhat ke followers di media sosial dan berharap agar anaknya itu tidak seperti sang ibu. Tidak hanya itu, Tengku Rian juga menuding Ria Ricis membatasi pertemuan dengan Moana. Namun, faktanya Rian yang ternyata tidak berusaha untuk dekat dengan putri sematawayangnya. Pasalnya, dalam surat tersebut tertulis bahwa ketika Ria Ricis berada di Singapura dan putrinya di Jakarta, Tengku Rian tidak mau menemui Moana karena alasan meeting. Tengku Rian kabur dari rumah. Puncak perselisihan antara Ria Ricis dan Tengku Rian terjadi pada 25 November 2023. Kala itu, keduanya sedang melakukan pindahan dari rumah di Kemang ke Kebagusan. Di momen tersebut, sebagian barang-barang milik Tengku Rian juga mulai dipindahkan ke rumah Gria Harmoni tanpa sepengetahuan Ria Ricis. Ricis baru mengetahui hal tersebut setelah pulang dari syuting selama 3 minggu di Yogyakarta. ART rumah mereka menyebut Tengku Rian sudah memindahkan barang-barangnya ke Gria Harmoni. Tengku Rian menolak di mediasi keluarga. Bulan Desember 2023, keluarga Ria Ricis mengajak Tengku Rian untuk umrah bersama dan memperbaiki hubungan keluarga mereka. Namun, hal tersebut tidak berhasil. Bahkan, kala kakak-kakak Ria Ricis mencoba kembali mengupayakan pertemuan antara Ria Ricis dengan langsung menghubungi Tengku Rian, mediasi tetap tidak berhasil.